Dari kisah Brotoseno atau Bimo ini mengajarkan kepada kita bahwa teori belajar adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa. Bukan hanya transfer ilmu, tetapi perjalanan bersama menuju kebijaksanaan. Sang profesor yaitu Resi Durna memiliki otoritas tertinggi, sumber perintah dan pengetahuan. Sedangkan Brotoseno sebagai anak didik atau mahasiswa wajib patuh dan menjalankan perintah dosen. Hal ini sesuai dengan teori behaviorisme. Dosen beri perintah, mengevaluasi pencapaian hasil, dan yang berhasil diberi apresiasi. Sedangkan yang belum berhasil diremedi atau bahkan diberi sanksi. Pengetahuan adalah sebuah objek yang bisa ditemukan jika mengikuti instruksi dosen. Akan tetapi pembelajaran terjadi dalam proses yang dialaminya. Ini sesuai dengan teori belajar kognitivisme. Perjalanan yang penuh rintangan, pertarungan dengan ular raksasa, hal ini menunjukkan pentingnya mahasiswa mengalami suatu peristiwa, menjalaninya, dan akhirnya mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman tersebut menjadi pengertian baru. Belajar adalah mengalami. Brotoseno tidak hanya belajar dari ceramah Profesor Durna. Ia belajar dengan menghadapi rintangan nyata di samudera. Dengan berbekal doa restu sang ibu, misi ini menjadi jalan Brotoseno untuk mencapai potensi tertingginya, yaitu aktualisasi diri. Hal ini sesuai dengan teori humanisme. Mahasiswa penting membangun pengetahuan dari pengalaman yang dialaminya. Setiap masalah dan rintangan memaksanya untuk mengembangkan strategi baru dan memahami batas kemampuannya. Dari masalah dan rintangan itulah mahasiswa belajar memecahkan masalah. Bahkan dengan menghadapi kegagalan dan keraguan. Mengatasi hal ini adalah bagian dari proses belajar aktif. Dengan memanfaatkan media yang ada, bisa melalui YouTube, AI, TikTok, atau media yang lainnya. Atau bisa mengakses berbagai literasi yang ada di internet untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskannya. Ini adalah pembelajaran yang otentik dan penuh perjuangan. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme, sibernetik, dan konektivitas. Lengkap sudah kita belajar tentang teori belajar dari kearifan lokal yang telah kita saksikan tadi. Semoga memudahkan dalam memahami dan menerapkan sehingga dosen mampu membuat rancangan pembelajaran yang inovatif sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan menarik apalagi di era digital sekarang ini. Terima kasih.